Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Erik, sebagai host untuk podcastnya Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Nah, di podcast kedua ini, saya mengundang salah satu ketua prodi di Fakultas Teknik Universitas Pasundan, yaitu ketua prodi dari Teknologi Pangan, Bapak Dr. Insinyur Yusef Ikrawan, MSc. Nah, kita langsung berkenalan aja dengan beliau nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Erik. Selamat siang berarti Pak ini, Ya, Pak. siang ini. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Makin ganteng aja nih, Pak. Alhamdulillah disebut ganteng. Baik, untuk itu Pak, biar lebih dekat dengan kita nih. Mungkin perkenalkan dulu sosok Bapak Yusef ini seorang apa nih? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Perkenalkan, saya Yusef Ikrawan, Ketua Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Oke. Baik, nggak ada panjang-panjang lagi Pak, cuma segitu aja. Cukup. Cukup ya. Gelar kan tadi sudah disampaikan. Gitu. Iya, oke. Nah, berbicara tentang teknologi pangan, Pak. Nah, kalau misalnya saya mau kuliah nih, kuliah di Fakultas Teknik Teknologi Pangan ini. Apa aja sih Pak yang dipelajari di mata kuliah di jurusan pangan ini, di Pak? program studi ya? Ya. Ya, pertama barangkali kaitan dengan bidang ya. Kembali lagi ke bidang teknologi pangan. Berarti apa yang tersirat di situ adalah teknologi pangan. Maka di situ kaitan dengan bidang pangan. Ya mulai dari penyediaan bahan, proses, produk, olahan, penyimpanan, pengawetan, dan lainnya yang kaitannya memang dengan pangan. Berkaitan dengan pangan. Kalau contoh nih Pak, misalnya kan saya suka dengan yang namanya yogurt nih. Itu salah satu berkaitan dengan pangan juga. Iya, itu? Betul. Pasteurisasi yogurt itu berkaitan dengan pangan. Ya, jadi ada beberapa yang sudah dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa kaitannya dengan pengembangan yogurt ya, penelitian tentang yogurt ya. Tentu saja ini memberikan informasi yang baik ya kaitannya dengan itu, karena yogurt ini adalah salah satu produk olahan susu yang memberikan fungsi kesehatan. Oke. Jadi istilahnya semua yang berhubungan dengan pangan aja ya. Nabati, hewani, produk hewani, olahan ya, pokoknya itulah. Produk olahan ya. Itu semuanya pasti dipelajari di sana. Dipelajari di program studi teknologi. Kalau yang menjadi fokus dari prodi pangannya sendiri itu menghasilkan lulusannya yang seperti apa? Oke. Nah, kaitan dengan lulusan ini kita kan punya profil lulusan. Dan profil lulusan itu ada 4. Ada birokrat, ada akademisi, ada peneliti, dan juga ada pengusaha. Ya, semuanya itu tentu saja kita arahkan dan sesuai dengan minat mahasiswa pada saat penjurusan. Apakah dia akan mengambil lulusannya ke birokrat, apa mereka akan mengambil ke peneliti atau akademisi atau pengusaha. Kalau birokrat itu apa tuh Pak, berhubungan dengan? Ya, kaitannya dengan di instansi lah. Di instansi ya? Pemerintah. Mereka banyak lulusan yang di ketahanan pangan. Ya, selain ketahanan pangan juga ya. Banyak lagi ya di BPOM gitu ya. Dan ini sebetulnya memberikan ini juga, karena lulusan kita sudah cukup banyak di instansi ya, sebagai ya masuknya ke profil birokrat begitu. Begitu ya. Berarti memang sudah banyak sekali yang memang di pemerintahan banyak Pak ya? Banyak, sudah BPOM. Makanya kalau kita berbicara dengan hal itu, maka kita banyak sekali kerjasama dengan mereka. Instansi kabupaten, misalnya di pemerintah daerah, dan itu kan banyak sekali kita kerjasamanya. Terutama mereka mungkin ingin memberikan satu informasi lah kepada masyarakat tentang pangan, sehingga mereka melakukan kerjasama dengan teknologi pangan, program studi teknologi pangan.
Nah, kalau boleh tahu nih, contohnya salah satu kerjasama apa Pak? Misalnya dengan desa itu Pak. Ya, misalnya kemarin ini kita bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Bandung. Ya, tentu saja kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan produk-produk olahan pangan yang ada di UMKM. Nah, ini kan sangat menolong mereka ya. Betul, Pak. Jadi bagaimana mereka menyiapkan, bagaimana mereka melakukan hal-hal kaitannya dengan proses yang baik, ya pemilihan bahan. Nah, itu kan menjadikan mereka tahu gitu. Jadi bahwa untuk menghasilkan satu produk olahan yang baik, maka harus begini gitu kaitannya dengan itu. Sehingga mereka begitu produk dipasarkan, itu kan memberikan keyakinan lah ya bahwa itu sudah misalnya ada kerjasama dengan program studi teknologi pangan Unpas. Ya, memang harus begitu Pak ya, karena ketika kita bikin produk tuh bukan sembarangan bikin aja. Kita bikin martabak misalnya ya. Nah, ini yang simpel aja martabak. Cireng kan kita harus pelajari juga. Kenapa sih ada pengembangan? Kenapa ada misalnya ada dari cireng itu misalnya ya. Kok kenapa bisa kenyal gitu kan, itu ujung-ujungnya ke bahannya. Betul. Apa karakteristik bahan yang ada di situ. Tidak sembarang kan, dari aci itu tuh ya. Padahal simpel gitu ya. Simpel tapi harus dipelajari juga. Kenapa sih? Ya, betul. Gitu aja ya. Tapi menarik juga Pak ya tentang pangan itu ya. Alhamdulillah menarik memang. Kalau secara ini walaupun sebetulnya orang selalu beranggapan bahwa teknologi pangan itu tata boga katanya ya. Nah, iya Pak. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi bahwa di teknologi pangan bukan seperti itu. Itu adalah salah satu bagian kecil saja di teknologi pangan. Jadi bagaimana kita mengolah yang baik pasti ada lah gitu ya. Tetapi mulai dari bahan sampai perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya itu kan kita harus pelajari. Ya termasuk barangkali penggunaan alat yang memang dibutuhkan untuk membuat produk itu. Iya. Wah, luar biasa sekali pangan ya. Apa saya jadi pengen kuliah ke sana ya? Boleh juga. Kalau masih umurnya masih bagus. Aduh, jangan bahas umur Pak di sini Pak. Oke Pak, kembali lagi Pak. Nah, kan banyak sekali tadi yang dipelajari ya, semua tentang pangan gitu ya. Salah satunya mungkin tadi ada pasteurisasi, terus dari bahan-bahan gitu ya, kita harus pelajari. Nah, pasti ada praktikumnya dong di perkuliahannya itu ya. Ya pasti. Nah, apa aja Pak itu yang ini Pak praktikum? Jadi di program studi teknologi pangan itu ada beberapa sarana dan prasarana kaitannya dengan praktikum. Yang tentu saja praktikum ini sangat mendukung bagaimana mereka keterampilan kaitannya dengan mulai dari misalnya teknologi pasca panen, kemudian pengolahan pangan dan lainnya. Nah, di program studi teknologi pangan itu ada 11 laboratorium. 11. Itu dulu ya, waktu itu. Jadi sekarang ada pengembangan lagi 2. Jadi ada analisis pangan, ada uji indrawi, labnya itu ya. Ada kimia dasar, ada kimia analitik, ada perencanaan industri pangan. Kemudian ada lab biokimia. Kemudian ada teknologi pengolahan pangan, teknologi pasca panen. Kemudian ada lab penelitian untuk mahasiswa yang. Nah, yang sekarang ada 2 tambahan yang tentu saja ini akan menjadi atau memberikan wawasan bagi mahasiswa. Atau mungkin mereka akan bisa melakukan penelitian di situ. Yang pertama adalah lab pilot plan. Pilot plan. Jadi di situ ada satu project gitu ya. Project ya. Jadi alat yang untuk melakukan misalnya kerja praktek gitu ya. Tetapi mereka simulasi dulu di situ bisa. Jadi pilot plan itu adalah lab praktek ya. Tapi di dalamnya ada kebetulan yang di sini adalah pasteurisasi gitu, alat pasteurisasi yang kita buat gitu ya. Nah, mungkin ke depan akan banyak lagi kaitan dengan itu. Itu yang pertama tambahannya. Yang kedua ada lab komputerisasi. Ya. Nah, ini sebetulnya memberikan wawasan juga mahasiswa
Jadi bukan hanya penelitian itu penelitian basah misalnya, atau pengetahuan tentang kaitannya dengan ya wawasan penelitian yang sifatnya hanya di lab, harus menggunakan bahan kimia. Ya. Nah, tetapi dengan komputerisasi ini sebetulnya mereka bisa melakukan hal-hal kaitannya dengan simulasi, formulasi. Jadi formulasi memang misalnya di lab komputer itu dirancang dulu. Iya. Ya, sebagai salah satu ininya ya, dirancang, kemudian dilihat bagaimana formula yang baik, kemudian baru praktek praktek basahnya. basahnya diolah. Nah, ini kan memberikan ini juga wawasan yang atau pengetahuan kaitannya dengan bagaimana mereka melakukan formulasi dengan aplikasi ya, gitu ya. Jadi mereka itu istilahnya mencoba simulasi dengan digitalisasi tersebut. Setelah itu kalau memang sudah berhasil dan sebagainya, pindah ke praktek yang basah beneran gitu Pak ya. Jadi basah pun itu hanya dari sana kan, ininya di formulasi, baru formulasi itu ini kan dibuktikan gitu, dinyatakan dengan membuat satu produk. Gitu ya. Oh, itu dua lab yang baru ya? Yang baru. Berarti totalnya ada berapa? 13 berarti? 13 ya. Jadi 13. Ya mahasiswa sangat beruntung sekarang. Kalau misalnya nanti mungkin angkatan 19 ya, 18 sudah masuk. 19, 20, 21 itu nanti akan merasakan bagaimana yang dua lab ini. Jadi ya itulah, mudah-mudahan mereka tertarik gitu ya. Jadi kita selalu mendorong di program studi untuk melakukan hal itu. Wah, luar biasa sekali. Itu semester berapa kalau boleh tahu Pak? Jadi kan kalau ini kan dia di semester 7 ya. Semester 7 ya? Jadi dia akan melakukan penelitian tugas akhir. Oke. Jadi buat berarti ya betul mahasiswa 19. Tapi sebetulnya ya? Di perencanaan industri pangan sudah diperkenalkan. Oh, sudah diperkenalkan. Pasti diperkenalkan karena labnya juga menyatu dengan perencanaan industri pangan. Jadi itu. Oke Pak, wah 13 praktikum ya. Luar biasa. Nanti biasa ya, sekali. Sekarang baru 11 kan? Baru 11. Dua itu adalah untuk mungkin untuk wawasan dan pengembangan mereka. Oke. Berarti itu mah untuk kayak apa? Kerja praktek. Nah, mungkin bisa di situ. Kalau tugas akhir mungkin Pak ya. Di situ. Jadi bagaimana? Jadi bisa mensimulasikan dulu di. Dan kemudian yang menariknya Pak Erik, di teknologi pangan itu, karena ada di bawah Fakultas Teknik, jadi keteknikannya tuh kental. Keteknikannya itu kental. Jadi kalau biasanya di perguruan tinggi lain adanya di THP, misalnya teknologi hasil pertanian, ya di Fakultas Pertanian. Tapi ini menarik, jadi ada di Fakultas Teknik dan ada teknologi pangan. Teknologi pangan ya. Nah, jadi lebih kental sebetulnya, mungkin 20-30% itu keteknikan sebetulnya di dalamnya. Nah, ini yang menariknya sebetulnya. Jadi sering dipertanyakan oleh perhimpunan ahli teknologi pangan kaitannya dengan posisi teknologi pangan Unpas ini ada di Fakultas Teknik. Jadi apa yang menjadi menonjolnya? Yang menonjolnya adalah keteknikannya. Makanya kita selalu mendorong orang-orangnya yang memang didorong untuk yang ke engineering gitulah ya, chemical engineering, sehingga pada saat dia masuk misalnya ke kaitannya dengan di teknologi pangan, mereka sudah menguasai ya tentang teknik itu. Kan misalnya nih oven ya, untuk memanaskan sesuatu produk ya, maka berapa sih panas yang diberikan dan berapa lama sehingga itu matang. Betul. Kan itu harus dihitung. Berapa panasnya. Nah, itu kan salah satu yang sederhana lah ya gitu ya. Kaitannya dengan optimasi kondisi dari satu proses olahan. Oke. Wah, sangat menarik sekali nih. Kalau istri saya nih Pak, kan suka masak nih. Iya, masak. Itu kalau misalnya meneruskan kuliah ke sana bisa Pak? Oh, boleh, boleh. Atau beda Pak dengan kan orang berpikir oh pasti masak gitu lah. Ya, pertanyaan saya sebetulnya apakah penguasaan misalnya, penguasaan tentang eksak, lulusannya eksak atau IPS? IPS Pak. Oh, IPS ya nggak bisa lah. Karena agak sulit ini juga ya, agak sulit juga untuk menyesuaikan kaitannya dengan mata kuliah yang ada.
Oh gitu. Karena Berarti ada memang harus kimia, dari IPA ya, ada kimia karena ya fisik, basicnya ya. Ya sebetulnya Oh. bisa aja sih sebetulnya, akan tetapi bisa mengikutinya gitu. Intinya harus bisa mengikuti ya. Mengikutinya. Jadi Oke. kalau waktu itu juga ada salah satu gitu ya, Hmm. mahasiswa yang ternyata dari IPS dan ternyata dia mau belajar, mengikuti dan lumayan bagus gitu ya. Bahkan ada yang lebih dari ya. Agak lebih dari. Ya itulah Iya. yang menjadikan ini. Boleh-boleh saja. Oke. Baik. Yang berikutnya nih. Misalnya nih kan tadi mungkin sedikit menyinggung tentang jurusan IPA IPS nih Pak. Nah kan kalau di pangan itu kan pasti berhubungannya dengan kimia banyaknya gitu ya. Nah kalau misalnya seandainya gitu ya ada yang mungkin dari SMK gitu ya atau IPS gitu ya, kira-kira bisa ngikutin nggak untuk perkuliahannya gitu ketika masuk ke pangan tersebut? Gitu? Ya, kalau SMK ada yang bisa mengikuti, tapi SMK-nya ya SMK itu ya. Yang berhubungan yang berarti berhubungan dengan kimia, dengan misalnya tentang ya tata boga bisa juga. Tata boga bisa. Jadi ya? mereka masuk untuk bagaimana sebetulnya misalnya selain mereka dari tata boga, tetapi mereka ingin tahu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi misalnya selama proses, itu menjadi salah satu concern mereka kaitannya dengan atau mengikuti pembelajaran di program studi teknologi pangan. Tapi kalau dari tadi saya sampaikan dari IPS itu agak berat juga ya, karena dia harus merubah yang biasa kaitannya dengan sosial gitu ya, tetapi dia langsung harus masuk ke dalam gitu. Ini kimia. Nah, yang menjadi bukan ini ya, jadi harusnya bahwa mahasiswa yang terutama yang eksak ya, yang sebetulnya di SMP, di SMA, mungkin mereka sudah belajar tentang kimia, tentang fisika, tentang matematik gitu ya. Yeah. Harusnya mereka lebih bagus atau lebih menguasai juga pada saat mereka masuk ke teknologi pangan. Jadi teknologi pangan itu hanya masuk ke program studi itu kaitannya dengan kimia-kimia tadi, fisika dan lainnya itu hanya mengulang kembali ya. Kemudian pendalaman. Jadi sebenarnya jangan takut lah mahasiswa itu masuk ke teknologi pangan, melihat hal-hal seperti ya bidang-bidang kimia gitu ya, kimia, fisika. Padahal kalau mereka sudah belajar di SMA, SMK, itu kan tidak basicnya ada masalah. Kan udah dapat Basicnya sebetulnya udah ya. dapat. Jadi ya tinggal melanjutkan sebetulnya, tinggal concern aja, ini gitu ya. Iya, betul. Punya motivasi ya, mantap itu. Jadi buat teman-teman yang dari SMK atau mungkin dari IPS juga sebetulnya tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, boleh-boleh saja. Yang penting bisa mengikuti untuk dari beberapa mata kuliah yang dipelajari nanti gitu ya. Nah, mengulas sedikit mungkin Pak. Nah, apa sih yang membedakan prodi teknologi pangan yang ada di Fakultas Teknik Unpas ini dengan prodi yang serupa di universitas lain? Apa bedanya Pak? Nah, ini yang menariknya di Fakultas Teknik ini, kemudian di prodinya ada teknologi pangan, ini sangat menarik karena di dalamnya adalah sangat kental, berarti kan keteknikannya itu ya. Keteknikan. Nah, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau di perguruan tinggi lain kan adanya biasanya di Fakultas Pertanian gitu ya. Ada THP, nempelnya gitu, bukan di teknik ya. Jadi ininya ada di ini. Nah, tentu saja ini sangat ini gitu ya, sangat memberikan kekhasan lah dari ciri khas dari teknologi pangan ini, program studi teknologi pangan Fakultas Teknik ini memberikan kekhasannya di situ. Ya, karena memang kita ingin program studi teknologi pangan yang berbeda lah, berbeda dengan yang lain pastinya. Kan? Jadi kalau misalnya menanyakan tentang teknologi pangan ini misalnya yang bagus kaitan keteknikan, ke Unpas kan lebih bagus. Gitu. Karena memang punya ciri khas khusus ya kalau di Unpas. Kita inginkan kan itu. Ya, jadi kekhasan. Misalnya di tempat lain ada Muhammadiyah teknologi pangannya ke halal. Beda lagi ya. Beda lagi. Walaupun di kita juga ada halal gitu ya. Dan terus misalnya ke yang prodi atau prodi lain, teknologi pangan yang lain di universitas yang lain, misalnya ke pengemasan, itu monggo saja. Tapi kita
karena ada di Fakultas Teknik, ya itu kekentalan keteknikannya itu loh kita munculkan gitu. Jadi khasnya tuh di situ. Jadi kalau orang ingin ke teknologi pangan yang kaitannya banyak tekniknya nih, Unpas dong gitu. Iya, Gitu. mantap Pak. Mantap. Baik, kalau berbicara tentang mahasiswa nih, kan pasti lulusannya sudah banyak nih Pak. Nah, lulusannya itu sudah tersebar di mana saja nih Pak? Indonesia atau mungkin seluruh dunia nih? Ya. Siapa tahu nih. Tapi yang saya tahu ya kaitannya dengan lulusan kita gitu, lulusan dari program studi teknologi pangan mungkin di Indonesia sudah cukup banyak ya. Mereka ada di instansi pemerintah, ada juga di perusahaan, ada juga di peneliti, di LIPI misalnya. Di LIPI ya. Ada juga di akademisi, ya sebagai dosen. Banyak. Sebagai dosen banyak juga sekarang ya. banyak pisan gitu ya, banyak sekali lah. Ya jadi di posisi-posisi itu. Bahkan kalau saya waktu itu ada forum alumni, itu ada salah satu yang saya lupa namanya, tapi dia itu luar biasa, ternyata sudah kemana-mana, ke luar negeri, kemana-mana gitu ya, kaitannya dengan apa profesinya Pak? Di perusahaan gitu ya, dia sebagai manajer ya gitu ya, manajer kaitannya dengan pengembangan produk pangan. Jadi luar biasa. Di peneliti juga banyak, kalau peneliti banyak pasti di LIPI ada, misalnya sekarang di LIPI Subang yang sekarang jadi BRIN ya. Kemudian di Jakarta juga, di BPOM bahkan banyak juga. Banyak juga BPOM-nya. Itulah yang menjadikan bahwa teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan itu sebetulnya menjadikan keunggulan sebetulnya untuk universitas, untuk Fakultas Teknik, karena di situ memberikan sesuatu kontribusi terhadap pengembangan pangan di Indonesia. Termasuk bagi instansi, bagi perusahaan ya, pengusaha makanan, kemudian peneliti, birokrat, itu kan luar biasa ya. Jadi itulah yang menjadikan sebetulnya harusnya ini juga gitu ya. Makanya Pak Erik jadi di lab-lab ini sebetulnya ingin mengembangkan lagi ya, misalnya ini ya, saya sampaikan saja ya, ingin di labnya sensori atau uji indrawi ya, itu kita ingin mungkin ke depan itu membuat atau memodifikasi lah kaitannya dengan lab yang skalanya skala internasional. Jadi karena sensori itu adalah salah satu barangkali dari pengembangan produk, ujung-ujungnya kan ada di sensori, diterima nggak produk ini iya betul, Pak, sama konsumen gitu ya. Nah ini yang menjadikan kita ingin renovasi kaitannya dengan uji indrawi, karena ini penting lah. Jadi untuk pengembangan teknologi pangan ke depan. Iya, betul Pak, karena kan daripada kita bikin tapi tidak diterima gitu ya. Iya. Oh itu diuji indrawi ya? Di uji indrawi, jadi kan sensori evaluasi ya. Jadi ada uji indrawi. Jadi labnya itu ada, jadi mereka juga belajar tentang bagaimana menguji tentang kaitannya dengan produk di akhir, bagaimana penerimaan konsumen gitu ya. Itu aja dia. Berarti luas banget. Luas, Pak. Kalau secara ini luas sekali ya. Ya. Karena kalau kami di program studi melihat bahwa teknologi pangan ini yang tertua lah ya. Program studi teknologi pangan di PTS yang tertua. Ini di Unpas saja. 1961 berdirinya. Luar biasa. Wow, udah berapa? 60 berarti ya? Iya, bayangkan. 60 Jadi tahunan ya. Inilah yang harus memang kita selalu tingkatkan ya, dikembangkan. Iyalah. Dengan umur yang luar biasa, udah lama banget. Lama tuh. 60 gitu ya. 60 tahun. 61 lah ya. Ya jadi itulah Pak Ferry. Ya. Ya, kan sekarang berbicara tentang di akademik itu ada MBKM. Nah, untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM ini itu mengikutinya kegiatan apa aja Pak untuk yang MBKM ini? Nah ini menarik ya. Di tahun 2021 muncul kebijakan Menteri ya, Pendidikan, Mas Menteri itu Pak Nadiem, kaitannya dengan Kampus Merdeka. Nah, kami tidak
peluang itu ya. Jadi tidak apa namanya, saya lupa. Tidak iniin kesempatan itu gitu ya. Tidak melewatkan kesempatan itu. Nah, kita mengepus nih, mendorong, mensosialisasikan kepada mahasiswa, walaupun dari universitas itu sudah halo-halo juga ya, kaitannya dengan program MBKM. Nah, kita tindak lanjutin dong ya, gitu ya, kaitannya dengan program ini. Nah, kita push mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti atau bisa mengikuti gitu ya MBKM, karena ini merupakan salah satu yang baik di dalam rangka pengembangan wawasan bagi mahasiswa. Walaupun mungkin hanya 10 atau 20% mahasiswa yang mengikuti, tetapi kita push. Nah, dari 8 BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran itu kan kita sudah ikuti tuh. Mulai dari kampus mengajar. Ya, sudah ada periode angkatan keberapa? Ketiga, saya lupa. Kemudian dosennya ada sebagai pembimbing. Kemudian magang, penelitian, ya itu sudah ada. Terus sekarang pertukaran pelajar dengan Forum Teknologi Pangan Indonesia. Jadi kita udah ada beberapa seluruh Indonesia itu, mahasiswa yang ada di Brawijaya, IPB gitu ya. Kemudian Undip, kemudian kemarin tuh UNS. Ya, jadi sekarang ini udah banyak. Jadi banyak yang diterima. Dan alhamdulillah mereka merasakan bahwa nuansa di perguruan tinggi lain kaitannya dengan bidang pangan. Dan alhamdulillah nilainya bagus-bagus gitu ya. Ya. Ya, jadi itu yang menjadikan bahwa ini adalah mereka ternyata ingin membuka wawasan juga gitu ya, kaitannya dengan itu. Berarti hampir 8 Wiradesa termasuk Wiradesa ya. Udah juga Wiradesa. Udah Wiradesa. Luar biasa. Jadi ya itu yang ininya. Jadi itulah yang menjadikan bahwa ini program ini penting ya, karena memang untuk memberikan keleluasaan bagi mahasiswa mengembangkan dirinya diri juga. Nah, yang menarik adalah kampus mengajar. Kampus mengajar itu kan sebetulnya lebih dititik beratkan ke orang-orang FKIP. Ya, sebetulnya kan. Bagaimana mereka mengajar di SMP atau SD gitu ya. Nah, ternyata mereka bisa mengikuti, dan begitu kita evaluasi. Nah, karena di program studi itu kita selalu evaluasi tuh. Yang sudah MBKM tuh kemarin tuh kita sudah melakukan evaluasi dari bentuk kegiatan itu yang 8. Ya, kecuali satu ya. Abdi Negara ya, nggak ada itu. Abdi Negara. Harusnya ada. Nah, itu kita evaluasi. Nah, yang saya salut bagi mahasiswa mengikuti program ini, cara bicara berubah ya. Cara bagaimana mereka menyampaikan, melakukan evaluasi itu sangat luar biasa. Dan ini saya agak ini juga ya. Jadi bahwa ternyata mahasiswa kalau hanya di dalam itu mereka tidak akan berkembang wawasannya itu. Ternyata begitu di luar dan kita lakukan evaluasi itu luar biasa. Keren ya. Itu. Berarti hampir semuanya lah ya Pak udah diikutin ya di dan sekarang mereka banyak gitu yang ini ya, yang mengikuti gitu ya. Nah, penelitian di LIPI kan sekarang LIPI juga sudah membuka ya kampus Merdeka itu. Terus di di tempat-tempat penelitian lainnya itu sudah ya, termasuk barangkali di perusahaan juga sekarang sudah buka karena ada student independen, ada magang ya. Nah, itu ada nggak Pak di? Ada magang itu, ada yang di CV 1001, ada yang di kemarin tuh kemana ya, ada. Jadi studi independen ada beberapa, tetapi ya itulah agak sulit juga ternyata ya studi independen. Ya itulah. Kita juga ada Pak di teknik informatika Pak. Pasti itu. Memang harus semua. Ya sebetulnya bagus sih diikutin semua ya. Jadi bagus juga. Jadi kalau ada yang agak mensosialisasikannya kurang ini juga ya gitu, sayang gitu ya. Iya betul Pak. Saya sih selalu begini Pak Erik. Jadi yang memiliki minat ya, siswa SMA, SMK, kemudian atau dari sekolah kejuruan yang lainnya yang kira-kira ingin mengembangkan tentang pangan ya, baik itu kaitan dengan proses, kaitan dengan
penyediaan, berkaitan dengan olahan, ya kita sangat terbuka gitu ya dengan menerima mereka karena fasilitas kita sekarang sudah komplit gitu ya. Jadi nanti ke depan itu akan lebih dikembangkan lagi kan ini. Nah, yang mungkin di 2022 ini kita akan berencana bahwa program studi teknologi pangan itu akan masuk ke akreditasi internasional. Wih, mantap. Salah satunya harus punya pilot plant. Kan sudah. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa SMA, SMK atau kejuruan yang lainnya yang berminat, wah saya sangat ini sekali. Ayo kita ke program studi teknologi pangan. Ayo kita majukan pangan Indonesia. Gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan, memaparkan semua tentang teknologi pangan di Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sami-sami. Oke, buat kalian yang ingin mengembangkan diri di ranahnya pangan, mending kalian gabung aja di Fakultas Teknik Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Karena prospek kerjanya luar biasa, mantap banget. Praktikumnya tadi lengkap banget. Jadi buat teman-teman, jangan salah pilih. Masuk ke Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan, pasti pas. Sampai di sini untuk podcast yang kedua ini. Saya Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.